Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,01% ke angka 6.619. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun 2022. Dan cara tren saat ini masih oke. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang masih menjadi jagoan JP Morgan di ASEAN. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita akan coba baca dulu sekilas artikel berita ini. Dengan judul bisa kita lihat, saham Consumer Group Salim ICBP masih jadi jagoan JP Morgan di ASEAN. Jadi memang ICBP dari awal tahun 2023 sudah masuk ke indeks atau saham jagoan dari JP Morgan. Dan sebelumnya selain ICBP masih ada satu yaitu MDKA. Tapi MDKA sudah dikeluarkan dan saat ini tinggal ICBP. Jadi mulai masuk setidaknya dari Desember tahun 2022. Dan sebelumnya sempat bareng MDKA. Tapi saat ini tinggal ICBP yang masuk ke kategori untuk ASEAN. Dan bisa kita lihat sampai saat ini jika kita baca pemberitaan ini, JP Morgan masih terus borong saham ICBP. Jadi saat ini jika kita lihat juga selain JP Morgan masih ada beberapa perusahaan luar juga yang masih akumulasi saham ini. Sekarang kita coba lihat dulu untuk broker summary-nya. Bisa kita perhatikan di sini, asing di broker summary masih terus masuk akumulasi. Jadi bisa kita perhatikan dari beberapa bulan terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham ICBP. Dan hari ini terlihat ICBP memang tidak bergerak naik dan turun, tapi terlihat masih terus diakumulasi asing. Sedangkan untuk broker summary jika kita perhatikan pada pedagang hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi benar ini masuk ke salah satu saham favoritnya JP Morgan di ASEAN terlihat dari pergerakan asing di saham ini. Sekarang untuk technical bisa kita lihat secara technical ICBP trennya masih bergerak uptrend. Pada tanggal 31 Mei sempat naik sangat tinggi, tapi bisa kita lihat setelah itu mulai terkoreksi. Sama seperti pergerakan saham GoTo pada tanggal 31 Mei pada saat penutupan dibuat naik, tapi saat ini memang terkena koreksi. Tapi secara technical ICBP saat ini masih oke. Dan hari ini jika kita lihat mencoba untuk naik melewati harga 11.500 memang masih belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini resisten terdekat itu di 11.500. Sedangkan untuk support terdekat di 11.000 dan support MA50 saat ini di sekitar 10.725. Jadi untuk teman-teman saat ini masih hold saham ICBP menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena technical masih oke dan terlihat masih terus masuk diakumulasi oleh asing. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena sekarang secara tren terlihat melemah dan beberapa hari terakhir ini, dan candle hari ini juga terlihat masih kurang oke, walaupun ada candle hijau, tapi ada shadow ke atas yang masih lumayan panjang, jadi sebaiknya wait and see. Apabila kita pantau ICBP minggu ini masih kesulitan naik di atas harga 11.500, paling aman menurut saya coba tunggu kembali di sekitar harga 11.000 sampai garis EMA50 untuk entry-nya. Jadi tetap jangan paksakan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya apabila memang belum terkonfirmasi break. Walaupun cara tren ICBP trennya masih bergerak tren, tapi sebaiknya wait and see dulu. Sekarang saya akan coba update saham ACE yang hari ini naik 8% lebih ke harga 700. Jadi ACE kenaikan ini membuat ACE sebenarnya sudah mencapai target analisa pada live streaming minggu lalu. Jadi jika kita lihat di sini, ACE dan untuk Raja juga merupakan salah satu saham yang uptrend yang diakumulasi dan masuk ke watchlist yang saya bahas bareng teman-teman member pada live streaming hari Minggu malam. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat ACE kenaikan 8% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan salah satu alasan kenapa ACE masih masuk ke watchlist minggu ini karena memang bisa kita lihat masih terus ada akumulasi. Dan asing juga akumulasi hari ini juga masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat saham ACE di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold.
jika kita perhatikan saat ini memang masih mengetes resisten di 700 sampai 720. Ini merupakan zona resisten saat ini. Apabila gagal break pun menurut saya ACE masih layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum patah. Jadi untuk support kuat saat ini menurut saya di sekitar range harga 580 sampai 600. Untuk support terdekat saat ini ada sekitar 650. Dan garis EMA 50 150 pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi ada potensi apabila ini berpotongan dan lanjut naik, maka ACE untuk tren jangka menengah akan lebih oke. Tapi saat ini apabila masih gagal break, ACE masih ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Karena saham uptrend pun wajar apabila ada penurunan. Karena bisa kita lihat ACE juga beberapa kali ada candle merah, tapi secara pergerakan arahnya masih terus bergerak naik. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, teman-teman masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau ikutan entry, saya juga tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang, walaupun ACE dengan adanya akumulasi besar ini, kedepannya masih ada potensi besar untuk break dan lanjut naik ke harga 800. Tapi resiko apabila baru mau entry sekarang sudah lumayan tinggi. Sekarang saya akan coba analisa saham INDF, saudaranya ICBP, yang bisa kita lihat secara teknikal pun saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari ini membuat INDF mencoba untuk break resisten sekitar 7.400. Jadi walaupun hari ini harga berada di atas 7.400, ingat ini belum terkonfirmasi break. Karena masih ada shadow ke bawah yang menyentuh resisten. Tapi cara tren ini masih sangat oke, dan bisa kita lihat garis EMA 50 pun telah berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi masih sangat layak untuk di hold. Tapi sama untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya juga tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang. Paling aman apabila mau coba entry, tunggu terkena koreksi dulu, mengetes atau menuju 7.200. Apabila bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Untuk broker summary, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Karena itu tetap harus hati-hati. Ini belum terkonfirmasi break. Apabila gagal break masih ada potensi ke 7.200. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih bisa dipantau. Apabila minggu ini terkonfirmasi berhasil break 7.400, menurut saya masih bisa di hold karena berpotensi lanjut naik ke target berikutnya di sekitar 7.600. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Kalbe. Kalbe bisa kita lihat hari ini masih bertahan di atas atau berada di sekitar support EMA 150 di sekitar 2050. Jadi hari ini Kalbe naik 0,49% ke 2050, dan sampai saat ini Kalbe masih belum terkonfirmasi turun menembus support EMA 150 ini. Jadi walaupun sempat bisa kita lihat hari Selasa turun sangat dalam ke sekitar 1900-an, tapi tetap saja pada saat penutupan ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Dan hari ini juga walaupun sempat turun mengetes support psikologis di harga 2000, tetap saja pada saat penutupan kembali bergerak naik. Jadi saat ini support EMA 150 masih bisa menahan penurunan dari saham Kalbe, sehingga secara tren saat ini tren Kalbe masih bergerak sideways. Sedangkan garis EMA 50 saat ini tepat di 2100 masih berupa resisten. Jadi walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150, tetap harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Kalbe masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Karena sebelumnya berhasil rebound, bisa kita lihat mencoba untuk break, masih gagal break dan turun kembali. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak turun. Dan untuk Kalbe jika kita perhatikan, kenaikan hari ini masih ada akumulasi, dan asing jika kita pantau 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham Kalbe. Jadi Kalbe menurut saya masih bisa coba pantau karena masih berada di sekitar support EMA 150 dan terlihat sudah mulai ada akumulasi kembali. Jadi apabila Kalbe berhasil bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2100, atau hold saja terus selama Kalbe masih bisa bertahan di garis EMA 150 dengan target lebih jauh di harga 2180 sampai 2200 apabila bisa bertahan di garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.